Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pelajaran agama Islam kelas 4. Mari kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita dalam belajar, memberikan kepada kita kefahaman dan hikmah, dan menerima amal ibadah kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu surat Al-Falaq, yang mana kita akan membahas tentang pesan yang terkandung dalam surat Al-Falaq, yang mana surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. 5. Jadinya misalnya besar-besar ya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh? Ya, Allah adalah satu-satunya sesembahan. Ya, Allah adalah satu-satunya pelindung. Ya, waktu subuh adalah kejahatan, adalah waktu di mana dari gelap ke terang, ya, dari malam ke pagi itu perubahan gelap ke terang itu, dimana para setan-setan itu pada berterbangan. Setan-setan itu pada bertubrukan, mereka ada ya, sebelumnya mereka ini namanya apa ya, pada keliaran, terus mereka cari tempat sembunyi lah kayak gitu. Nah, takutnya nanti kita ada di luar terus masuk ke tubuh kita kan, nauzubillah min dzalik. Makanya kita berlindung kepada Allah, terutama di waktu subuh kita dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak berdoa, dan juga di waktu maghrib seperti itu. Jadi Allah yang melindungi kita di saat subuh, di mana waktu yang sebenarnya itu adalah waktu yang sebenarnya sangat tidak baik lah ya, tapi Allah akan melindungi kita. Begitu. Nah, ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ingat, kejahatan bukan itu maksudnya, bukan. Jadi gini, yang namanya kejahatan itu tidak hanya dari manusia saja. Allah memiliki makhluk. Di sini katanya adalah, kalimatnya adalah, ayatnya adalah min syarri ma khalaq, dari khalaq, ciptaan Allah. Allah menciptakan apa saja sih? 1, makhluk gaib. Makhluk gaib itu ada jin, iblis, setan. 3, malaikat juga gaib, Miss. Iya, tapi malaikat tidak pernah dan tidak akan pernah mengganggu manusia, karena malaikat adalah makhluk yang paling taat. Dan malaikat hanya diperintahkan oleh Allah tugas-tugas yang membantu apa ya? Ya, tugas-tugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan kehidupan manusia, atau tugas-tugas yang sesuai dengan perintahnya Allah. Ada malaikat yang diperintahkan untuk selalu bertasbih, subhanallah seperti itu. Ya, malaikat itu akan bertasbih selamanya sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersujud, maka malaikat itu akan terus bersujud sampai hari kiamat. Berbeda dengan iblis, jin, setan, mereka diberi nafsu yang luar biasa. Mereka juga punya akal untuk mengganggu manusia. Nah, itu makhluk gaib. Yang makhluk nyata, gaib itu kan tidak nyata, tidak kelihatan. Nah, makhluk nyata itu adalah manusia, binatang, apalagi manusia, binatang, terus tumbuhan. Betul. Jadi ada kemungkinan kalau tumbuhan insya Allah ya mungkin mengganggu nggak sih? Enggak ya kayaknya ya. Enggak, insya Allah enggak. Kalau tumbuhan manusia, binatang itu bisa sangat mungkin mengganggu manusia. Oke? Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari makhluknya, dari kejahatan makhluknya, baik itu manusia, orang yang mau jahat sama kita, orang yang mau
mengambil apa yang milik kita, dalam tanda kutip pencuri, perampok, orang yang menyakiti kita dengan lisannya, orang yang mau memfitnah, misal kalau ada setan-setan, jin-jin yang akan mengganggu kita supaya kita tuh malas beribadah kepada Allah, supaya kita itu berbuat dosa misal. Nah, kita itu berdoa kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya itu. Itu nggih. Bisa dimengerti nggak? Bisa kan? Ya. Contoh. Jadi kalau malam itu kita berdoa kepada Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian kita bepergian. Misalkan kan kalau luar kota gitu kan sukanya kan berangkatnya kan malam-malam kan. Nah, kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dulu kalau mau bepergian selalu membaca surat Al-Falaq. Nah, di sini kita akan bepergian, apalagi waktunya malam. Nah, kita harus membaca surat Al-Falaq supaya Allah melindungi kita. Di samping kita juga membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Oke. Di samping kita juga harus membaca doa mengendarai. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada juga doa minta perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya sama seperti Al-Falaq nggih. Jadi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Kita minta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah dulu kalau bepergian selalu membaca Al-Falaq agar terlindung dari kejahatan. Karena di jalan itu kejahatan sangat mungkin terjadi dan akan lebih banyak terjadi dibandingkan apabila kita berada di dalam rumah. Misalnya ngomongnya kecepatan, maaf ya, nanti kalau kecepatan diulang lagi gitu ya. Nanti tidak kelamaan itu durasinya. Kalau durasinya lama nanti uploadnya, nanti kuotanya juga habisnya banyak. Selanjutnya, ya. Jadi kalau pagi subuh kita membaca surat Al-Falaq supaya dalam waktu 1 hari itu nanti kita dilindungi oleh Allah. Nanti ketika kita maghrib juga membaca Al-Falaq lagi supaya kita nanti dilindungi oleh Allah lagi. Kita kan nggak tahu, barangkali nanti tiba-tiba ada si ular datang ke rumah kita, kan bisa jadi. Miss, rumahku tuh kan jauh dari sawah, masa iya ada ular? Ya siapa yang tahu, ya enggak? Mungkin ada kalajengking, ya kan, tahu kan kalajengking apa lah? Nyamuk demam berdarah, bisa kan? Nyamuk demam berdarah itu kan juga berbahaya. Jadi kita tuh membaca surat Al-Falaq itu berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, baik itu jin, setan, iblis, manusia yang mau nakal sama kita, mau jahat sama kita, mau ganggu kita, maupun dari binatang-binatang yang dapat membahayakan kita. Nyamuk kan juga membahayakan, ya. Misal dicokot nyamuk, dicokot jingklong. Ya, itu ya nyamuknya yang cuma bikin bentol aja lah, enggak apa-apa. Jangan sampai nyamuk yang bisa bikin kita sakit demam berdarah. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya ayat yang ke-3, min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Tadi sudah saya sampaikan ya, saya rapel tadi jadi satu di ayat yang kedua bahwa kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Dan apabila malam itu petang itu gelap itu is dark. Ketika malam, ketika gelap itu kejahatan sangat mungkin lebih banyak daripada ketika terang. Yes or no? Ya enggak? Maling, pencuri itu lebih banyak beraksi ketika malam, betul? Perampok itu lebih banyak beraksi ketika malam, ya enggak? Ular masuk rumah itu biasanya pas malam ketika sepi. Kalau banyak orang, ular itu juga takut, nggak berani, ya kan? Nyamuk itu munculnya pas banyak-banyaknya itu juga pas malam. Jarang siang-siang gini ada nyamuk, jarang kan? Iya. Nah, malam itu apabila sudah gelap gulita, maka kejahatan akan lebih merajalela. Makanya kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Begitu.
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya. Selanjutnya ayat yang ke berapa tadi? 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, tukang sihir itu tidak hanya sekarang. Kalau sekarang itu istilahnya dukun. Ada lagunya. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya gitu. Nah, itu dukun. Dukun itu tukang sihir. Kalau dulu itu namanya tukang sihir. Zaman Rasulullah itu sudah ada yang namanya tukang sihir. Ya, zaman Nabi Musa itu juga sudah ada penyihir. Nabi Musa kan bertarung langsung dengan para penyihir. Ya enggak? Tongkatnya berubah jadi ular. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi, yang namanya tukang sihir itu selalu ada sampai besok hari kiamat. Cuma istilahnya beda-beda. Kalau sekarang namanya dukun. Nah, kita berlindung dari para dukun-dukun yang mereka itu bekerja sama dengan para jin, setan, iblis. Kenapa mereka bisa sakti, mandraguna? Karena mereka dibantu oleh jin, setan, iblis. Dan mereka menggunakan buhul-buhul. Apa itu buhul-buhul? Buhul-buhul itu adalah tali, ya toh? Tali seperti raja. Ya apa sih, jimat apalah itu namanya. Nah, mereka tuh mengembuskan ini loh dek, mantra-mantra itu loh. Jadi nanti kalau mau, maaf ya, sekedar informasi saja, kalau ada orang yang disantet itu biasanya kan ada yang pakai boneka, ada yang pakai benang atau apalah itu. Nah, itu benangnya itu nanti ditiup, dikasih jamu-jamu, jambu, jampi apa ya wis ngono kuwi lah jenenge apa, mantra guna-guna apa mbah ngomong apa kuwi lah gitu kan. Nah, ke dalam buhul-buhul atau tali atau media perantara, bisa boneka, bisa foto itu juga bisa termasuk buhul-buhul. Nah, itu. Nah, kalau kita selalu membaca surat Al-Falaq, misal ada orang mau nauzubillah min dzalik ya, ini sekedar permisalan ya. Nauzubillah min dzalik, insyaallah ini enggak akan terjadi. Ada orang yang mau berbuat jahat pada kita melalui perbuatan santet mencantet. Serem. Itu pakai boneka, foto, diguna-guna di apa sih? Istilah apa sih? Diguna-guna di santet apalagi ya? Ya itulah. Ya, itu nanti insya Allah nggak akan mempan karena Allah akan melindungi kita, ya. Begitu nggak? Bulu-bulu tahu ya? Ya, bulu-bulu bisa benang, bisa boneka, bisa foto kayak gitu. Ya, ayat selanjutnya yang terakhir adalah ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Di sini juga berbahaya ya guys. Yang namanya kejahatan bukan saja hanya kejahatan dari makhluk gaib, jin, setan, iblis. No, bukan saja hanya dari pencuri, perampok, orang yang jahat, tidak hanya itu. Bukan hanya dari binatang-binatang saja, tidak. Tetapi ada kejahatan lainnya, yaitu kejahatan pendengki. Nah, ya, pendengki adalah orang yang tidak suka apabila orang lain mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, ini bahaya ini. Jadi, apabila kita punya ada nauzubillah min dzalik, jangan kita misal orang lain, misal kita itu punya tas baru, sepatu baru, ada orang lain berbicara seperti ini. Alah, aku iki entuk tas anyar, entuk sepatu baru, paling itu uangnya sih nyolong kayak gitu. Nah, itu perbuatan yang tidak baik, itu berawal dari sifat dengki, rasa tidak suka atas kebahagiaan atau kenikmatan yang diterima oleh orang lain, ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita punya rasa dengki, jangan sampai kita punya rasa hasad. Apabila kita itu diselimuti rasa dengki, maka itu dapat memunculkan komentar-komentar yang tidak baik.
ada nanti kita keinginan supaya orang lain itu kehilangan kenikmatannya atau kehilangan kebahagiaannya, itu bisa ya. Berarti rasa dengki itu akan mengakibatkan banyak, akan dapat menimbulkan banyak hal-hal buruk selanjutnya. Kita bisa nanti memfitnah orang, menuduh orang berbuat tidak baik, terus berkata kasar seperti itu. Jadi semoga kita terhindar dari perbuatan dengki, dan semoga kita terlindung dari orang-orang yang dengki kepada kita. Nggih, tolong dicatat nggih, dengki atau hasad itu adalah perbuatan yang tidak suka kepada orang lain yang menerima kebahagiaan atau kenikmatan seperti itu. Nggih, paham nggih? Begitu. Selanjutnya yaitu yang perlu kita terapkan dalam pemahaman surat Al-Falaq ini adalah adanya bumi dan langit beserta isinya adalah bukti bahwa Allah itu ada. Jadi Allah telah memberikan semuanya kepada kita semua, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ya enggak? Di samping itu sudah jelas bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha luar biasa, maha segalanya. Jadi kita hanya memohon ampun, memohon perlindungan, memohon petunjuk, memohon segala macam kebutuhan kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta sesuatu kepada selain Allah, misal kepada dukun, percaya pada roh nenek moyang, percaya pada kuburan, pohon besar. Tidak boleh, haram, dosa besar. Itu adalah perbuatan syirik. Paham nggih? Jelas nggih? Jadi kita harus selalu memohon kepada Allah, terutama tadi ya 4 hal ya, dari kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan tukang sihir yang sekarang namanya dukun, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki, orang yang dengki. Paham? Ya. Terima kasih, sudah panjang sekali. Silakan dipahami, silakan dirangkum, dicatat lagi. Nanti ini tetap akan saya kirim materinya. Guys, semangat belajar. Insya Allah nanti minggu depan kita akan ulangan, nanti by quizzes insya Allah. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas atensi kerjasamanya, pengorbanan kuotanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila atas kekurangan yang telah saya lakukan, kesalahan yang telah saya perbuat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.